Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'da, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kita hadis Bulughul Maram pada hadis yang ke-180. Hadis ini diriwayatkan dari Abdillah bin Abi Aufa. Qala, beliau berkata, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, idza atahu qaumun bi shadaqatihi, ketika ada kaum mendatanginya dengan membawa zakatnya, qala, Nabi mendoakan dengan kalimat Allahumma shalli alaihim, ya Allah, berikanlah rahmat pada mereka. Hadis ini merupakan hadis sahih karena hadis ini muttafaq alaih. Hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah, beliau segera menunaikannya. Oleh karena itu, ketika baginda Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan orang-orang yang menyerahkan zakatnya, menunaikan zakatnya, maka Nabi segera menjalankannya dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihim, atau redaksi lain Allahumma sholli ala Abi Aufa, secara spesifikasi mendoakan terhadap orang yang mengeluarkan zakat, yaitu keluarga daripada Abi Aufa. Nabi mengucapkan dengan redaksi kalimat sholat. Ini menunjukkan bahwasannya baginda Nabi benar-benar menjalankan perintah agar supaya mendoakan dengan kalimat yang tidak berubah sama sekali. Karena di dalam ayat Allah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Allah memerintahkan kepada baginda Nabi untuk mengucapkan sholawat kepada mereka, dan Nabi menjalankannya dengan redaksi Allahumma sholli alaihi tanpa merubahnya. Begitu pula ketika baginda Nabi mendoakan dengan doa berkah, sebagaimana diriwayatkan ada seorang datang ke Nabi dengan membawa zakatnya, kemudian Nabi mendoakan Allahumma barik fi wa fi ahli, ya Allah, berikan keberkahan pada dia dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu arti daripada sholawat dalam doa Nabi adalah memohonkan agar supaya orang yang mengeluarkan zakat mendapatkan ampunan Allah. Sehingga Nabi mengatakan Allahumma sholli alaihim, yang dimaksud sholat atau sholawat di sini adalah sholawat dalam arti etimologi, yaitu artinya doa. Begitu pula bagi orang-orang yang bertugas sebagai penerima zakat,
hendaknya memanjatkan doa setiap kali ada orang yang menyerahkan atau menunaikan zakatnya. Tidak hanya diterima gitu aja sebagai bonus, enggak begitu. Ya, kita doakan paling tidak sebagai bentuk penghormatan. Orang ini telah menunaikan perintah Allah, yaitu mengeluarkan sebagian hartanya sebagai kewajiban zakat. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan pertama, sebagai petugas penarik zakat atau penerima dan penyalur zakat, ketika ada orang yang datang menghantarkan zakatnya atau ketika memungut zakat orang yang wajib mengeluarkan zakat, karena amil itu tidak hanya duduk manis, ya kan? Kemudian nerima setoran, dan harus ada data di wilayahnya ini, di wilayah kekuasaannya, misalnya satu kelurahan, siapa saja orang Islam yang wajib mengeluarkan zakat dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Itu datanya harus valid, tidak boleh awu-awu. Dan setiap orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat ini harus tahu kapan dia mulai usaha dan kapan jatuh temponya mengeluarkan zakat. Sehingga ketika zakat itu dikeluarkan, bagi petugas yang memungut zakat atau menerima zakat mendoakannya. Ini dianjurkan sekali. Yang kedua, dari hadis ini pula, karena tadi menyinggung masalah sholawat, Nabi mengucapkan Allahumma sholli alaihim, berarti sholawat ditujukan kepada selain Nabi, kan begitu. Padahal Nabi mengucapkan Allahumma sholli alaihim itu semata-mata melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, wa sholli alaihim, bacakan sholawat kepada dia. Nabi melaksanakan perintah dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihim, sehingga dari keterangan ini dan dari hadis ini diperbolehkan membaca sholawat kepada selain Nabi. Ya, dengan dasar dohirnya hadis ini dan juga firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Saya punya paman membuat satu syair. Ini pernah dikritik oleh banyak kiai karena syairnya begini: Allahumma sholli alal muhajiri, Allahumma sholli alal mansuri. Kiai Muhajir, putranya Kiai Mansur. Ini dibaca setiap selepas pengajian sorokan di pondok tempat saya, Grosmo, ketika pagi santri-santri putri selepas ngaji baca itu, dan baitnya banyak, itu ada 10 atau 11. Saya ngafal hanya pertamanya saja, Allahumma sholli alal muhajiri, Allahumma sholli alal mansuri. Itu sempat dikritik oleh banyak ulama. Ini sholawat untuk selain Nabi. Kiai Muhajir kan bukan Nabi, Kiai Mansur kan bukan Nabi, tapi kok didoain sholawat? Sempat jadi protes. Ternyata dalam keterangan ini mengatakan berdasarkan dohirul hadis dan ayat tadi diperbolehkan membaca sholawat kepada selain Nabi. Tapi di sini sholawat dalam arti doa, bukan sholawat dalam arti sholawat yang ada dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, karena artinya beda. Sehingga jumhurul ulama, mayoritas ulama tidak memperbolehkan, mayoritas ulama membaca sholawat kepada selain Nabi.
Kenapa? Karena sholawat itu merupakan ta'zim wa ta'ziz, ungkapan rasa hormat terhadap orang yang dibacakan sholawat, ungkapan rasa mulia terhadap orang yang dibacakan sholawat, dan itu hanya berlaku bagi para nabi, berlaku bagi para nabi. Makanya dalam hadis tadi dalam hadis tadi bagi Nabi mengucapkan Allahumma sholli alaihim, dalam ayat wa sholli alaihim diartikan secara etimologi, di mana sholawat itu artinya adalah doa. Kalau Allahumma sholli alaihim artinya ya Allah mudah-mudahan engkau mengampuni terhadap mereka, tidak masalah. Tapi kalau diartikan Allahumma sholli alaihim ini adalah ungkapan ta'zim dan ta'ziz terhadap orang yang maksum, terjaga dari perbuatan dosa, tidak boleh. Ya tergantung berarti. Seperti yang sering radhiyallahu an, ya saya menyebutkan seorang kiai fulan radhiyallahu an misalnya begitu. Padahal tarodi itu hanya untuk para sahabat. Jadi ada tempatnya masing-masing sebenarnya. Kalau sarjana muda dulu namanya BA, kan begitu. Kemudian kalau S1 doktorandes, ya S2 baru MA, S3 baru doktor, S4 ada enggak? Belum. Seperti itu, ada tempatnya masing-masing. Kalau seorang ulama sebenarnya jangan radhiyallahu an, meskipun secara etimologi bolehlah kita mendoakan supaya mendapatkan ridho. Tapi pangkat jabatan seperti itu yang lebih pantas adalah para sahabat. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Kalau selain sahabat paling tidak, ya kan, al-maghfur lahu, kalau sudah meninggal, atau rahmatullah alaihi, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Karena kita itu siapa? Kan begitu, bergelimang dosa. Orang yang mendapatkan titel radhiyallahu an itu benar-benar perilaku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih suka main proyekan dipanggil radhiyallahu an. Saya tuh pernah, ya kan, pengajian umum ini bersamaan dengan seseorang. Saya tidak tahu orang ini orang mana, tapi dalam undangannya itu ditulis Al-Arif Billah, Al-Arif Billah, orang yang makrifat kepada Allah. Sudah datang satu majelis, saya kira kayak apa orangnya, tiba-tiba biasa. Al-Arif Billah terlalu tinggi. Orang yang Al-Arif Billah itu pola pikirnya sudah bukan dunia. Orang yang tidak ada ketertarikannya terhadap dunia sama sekali. Nek sik nyawono dari DPR bukan Arif Billah itu. Al-Arif bin dunia. Mengetahui tentang urusan dunia. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, ya. Hadis yang ke-181, dan nanti mungkin barangkali ada pertanyaan. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasannya Annal Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Abbas beliau sa'ala
bertanya an-nabiyya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ta'jilis shadaqati dalam hal mempercepat mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat itu harus dikeluarkan setiap 1 tahun sekali. Ini belum mencapai 1 tahun, boleh tidak saya keluarkan? Qabla an takhilla, sebelum jatuh temponya. Akhirnya farah khasalahu, Nabi membolehkannya fi dzalika, dalam hal mengeluarkan zakat sebelum jatuh temponya, sebelum waktunya. Hadis ini rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wal Hakim dan Imam Hakim. Hadirin yang dimuliakan Allah, zakat itu harus dikeluarkan ketika sudah mencapai 1 nisab dan mencapai 1 tahun. Mencapai 1 nisab dan mencapai 1 tahun. Lantas bolehkah mengeluarkan zakat sebelum mencapai 1 tahun? Sebenarnya tidak diperbolehkan. Hanya saja harus digarisbawahi, hanya saja diperbolehkan bagi muzaki, orang yang mengeluarkan zakat apabila mengeluarkannya sebelum jatuh temponya. Tapi kalau bukan pemilik harta, hanya sebatas orang yang ditugasi untuk mengeluarkannya, tidak boleh dikeluarkan sebelum jatuh tempo, sebelum 1 tahun. Jadi misalnya saya seorang pengusaha gitu ya, kemudian mengeluarkan zakat 1 tahun, berketepatan kalau 1 tahun itu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulqa'dah, 1 bulan selepas hari raya. Padahal saya menginginkan agar supaya zakat saya ini dikeluarkan di bulan Ramadan. Padahal kalau saya keluarkan di bulan Ramadan, 1 tahun kurang 2 bulan. Karena bulan Ramadan itu pertama, ya, bulan Ramadan bulan spesial. Yang kedua, orang-orang yang berhak menerimanya itu lebih membutuhkan. Padahal 2 bulan lagi masih jatuh temponya, mengeluarkan 1 tahunnya masih 2 bulan lagi. Boleh nggak saya keluarkan di bulan Ramadan? Boleh, asalkan yang mengeluarkan saya sebagai muzaki, pemiliknya. Tapi kalau yang mengeluarkan bukan pemiliknya, misalnya orang yang dipasrai, kamu sebagai petugas untuk mengelola harta saya, kapan waktunya mengeluarkan zakat. Kemudian dia keluarkan sebelum 1 tahun, tidak boleh. Wis tak toro saya kiai ngomong Ramadan tanpa sepengetahuan pemiliknya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau pemiliknya sendiri yang mengeluarkan, memerintahkan, ini mumpung Ramadan Pak, keluarkan zakat saya dari seluruh usaha selama 1 tahun. Kurang 2 bulan, bos, masih kurang 2 bulan. Nanti Dzulqa'dah baru waktunya. Tidak apa-apa, mumpung Ramadan, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang mengeluarkan atas perintah pemiliknya. Oleh karena itu, jumhurul fuqaha, mayoritas ulama, apabila ada muzaki mengeluarkan zakatnya sebelum jatuh tempo, disyaratkan pertama, ya,
harus mencapai 1 nisab. Kalau belum mencapai 1 nisab ya nggak boleh. Jadi misalnya jatuh tempo 1 tahun kurang 2 bulan, setelah dihitung hartanya kurang daripada 1 nisab, nggak boleh. Tapi kalau sudah dihitung sudah mencapai 1 nisab, boleh. Meskipun belum sampai 1 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengeluarkan adalah pemiliknya atau sesuai dengan perintah daripada pemiliknya. Yang ketiga, ini pendapatnya mazhab Maliki, ya kan? Diperbolehkan mengeluarkan zakat sebelum jatuh tempohnya apabila kurang dari 1 bulan. Jadi 1 tahun kurang 1 bulan boleh dikeluarkan. Tapi kalau 1 tahun kurang 6 bulan, menurut mazhab Maliki tidak boleh. Sama usaha misalnya mulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Ramadan, baru 6 bulan usaha, langsung diperintahkan oleh pemiliknya dihitung semua, keluarkan zakat 2,5%. Nggak boleh menurut mazhab Maliki. Kenapa? Karena sisanya masih 6 bulan berikutnya. Boleh dikeluarkan dahulu, paling tidak 1 tahun kurang 1 bulan. Karena 1 tahun kurang 1 bulan ini apabila ada perubahan tidak terlalu banyak. Tapi kalau kurang 6 bulan bisa jadi usahanya ini tidak nyampe, nah, jadinya tidak zakat, itu sokal. Itu pertimbangan daripada mazhab Maliki. Barangkali ada yang perlu ditanyakan dalam hal ini, biar nggak loyo. Zakat profesi itu sebenarnya ada. Zakat Profesi. profesi, ya. Zakat profesi itu ada. Zakat profesi, kemudian kos-kosan, kemudian walet, peternak walet ada. Zakat profesi itu tidak disamakan dengan zakat dagang. Tidak disamakan, maaf. Tidak disamakan dengan zakat pertanian, tapi disamakan dengan zakat perdagangan, usaha. Berarti zakat profesi itu dikeluarkan tidak setiap bulan, tapi dikeluarkan setiap tahun. Jadi tidak boleh gaji dipotong untuk zakat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kalau memang disamakan dengan pertanian, berarti kan harus mencapai 1 nisab. Harus mencapai 1 nisab. 1 nisab itu 825 gram. Ya, misalnya padi 825 gram itu 1 nisab. Berapa uangnya? 825 kilo. Kalau 1 kilonya 15.000 kali 100, 1.500.000. 1.500.000 kali 8, 12 juta. Ya sekitar 15 juta. 1 bulannya. 1 bulannya. Nah, sampean gajinya cuma 5 juta. Kemudian dipotong untuk kebutuhan sehari-hari, malah minus. Bahkan berhak menerima zakat misalnya. Berhak menerima zakat atau malah diwajibkan keluar zakat, ya kan? Ini dihitung dari mana? Gajiannya cuma 3 juta atau 4 juta lah tiap bulan. Dipotong 2,5%. Ya, 4 juta kali 10 hanya 40. Kali 12 48. 48 sudah mencapai 1 nisab belum? 1 nisab itu 84 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 84 juta. Belum mencapai 1 nisab. Jadi kalau gajiannya tiap bulan 4 juta, belum wajib zakat.
izin Ustadz, si yang tadi itu mboten sisanya ya Ustadz ya. Kalau yang tadi yang anggaplah 15 juta tadi kan belum daharnya sehari-hari, kebutuhannya sehari-hari, itu yang kita hitung untuk zakat itu kan apa sisanya atau kotornya Ustadz? Nah, makanya zakat profesi itu tidak bisa dikiaskan dengan zakat pertanian. Karena kalau zakat pertanian dibedakan antara pertaniannya itu menggunakan biaya perawatan dan tidak, itu beda. Kalau menggunakan biaya perawatan sepersepuluhnya. Nah, kalau menggunakan biaya perawatan seperlimanya, kalau tanpa perawatan sepersepuluhnya. Padahal pegawai kan tidak ada perawatan. Tidak bisa dikiaskan dengan pertanian, ya kan? Profesi itu zakatnya seperti halnya perdagangan. Kalau disamakan dengan harta tambang juga nggak bisa, apalagi dengan harta karun. Kalau harta karun kan ketika menemukan emas, ya kan, seberat 1 nisab, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau profesi kan tidak menemukan pekerjaan setiap hari dan digaji setiap bulan, seperti halnya perdagangan, sehingga zakatnya tidak tiap bulan tapi setiap tahun. Misalnya 1 bulan 15 juta gajiannya, berarti 1 tahun 180 sudah lebih daripada 1 nisab. Kemudian dipotong dari kebutuhan sehari-hari, transportasi, makan, biaya sekolah anak, listrik dan sebagainya, sisa berapa? Kalau sisa 50 juta berarti belum mencapai 1 nisab. Kalau ternyata biaya 1 tahun itu 100 juta, masih tersisa 80 juta, maka 80 itu sudah mencapai 1 nisab, harus dikeluarkan zakatnya 2%, setengah, bukan dari 180 tapi dari 80. Paham ya? Seperti itu. Nah, lantas kalau tidak mencapai 1 nisab, ketika kita keluarkan boleh tidak? Boleh, tapi namanya bukan zakat, melainkan sedekah. Jadi antara sedekah dan zakat itu ada fungsinya masing-masing. Kalau kita ingin semakin banyak rezeki kita, perbanyak sedekah. Mana kosomalun min sedekatin baliyasdat. Tidak akan pernah berkurang harta yang digunakan sedekah, bahkan semakin bertambah. Itu konsepnya. Terus zakat itu dengan tujuan agar supaya usaha dan harta yang kita miliki tidak sampai dicuri, tidak sampai bangkrut, itu zakat. Mahalaka malun, tidak akan pernah rugi seorang pengusaha yang benar-benar menunaikan zakatnya. Jadi kalau 2 perintah ini, yang satu perintah wajib, yang satu perintah sunnah, dikerjakan, masya Allah, ya kan? Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, hasinu amwalakum bizakat, jagalah harta bendamu dengan mengeluarkan zakat. Wadawu amrodakum bisodaqah, obatilah penyakitmu dengan sodaqah. Sodaqah dikerjakan, ya kan? Zakat ditunaikan, selesai. Mudah sebenarnya. Hartanya berkah, ya kan? Dijauhkan dari petaka, dari bala, ya kan? Usahanya semakin maju, itu konsepnya. Terus yang ketiga, jangan sekali-kali pakai modal uang riba. Jadi 3 ini kalau kita terapkan, pasti usaha kita akan maju. Zakat, sedekah, modalnya jangan uang riba, karena kalau uang riba pasti akan habis. Yang hakullahu riba wa yurbis sedekah. Kalau di tempat saya itu setiap hari banyak pengemis itu, hampir kayak narik arisan gitu.
mulai pagi buta sudah ada yang namanya pengemis, baik yang tua, yang muda, yang kayak bawa proposal gitu. Kemudian pengamen, yang pengamen single, ya bawa apa gitar sendiri, yang rombongan pakai angklung itu hampir sampai ditulis sih pengamen tidak boleh masuk. Tapi saya tidak suka kalau sampai ditulis pengamen tidak boleh masuk. Itu satu-satunya Allah mengirim kita agar supaya kita sedekah. Dan pengemis itu kalau kita kasih uang 1.000 itu loh tidak protes. Kita bisa sedekah dengan 1.000 ketika ada pengemis. Coba ketika kita sedekah pada orang kasih 1.000, dilempar uangnya. Pak, saya ingin sedekah Pak, ini dulu 1.000. Tapi kalau pengemis kita kasih 1.000 seneng, makasih Pak. Apalagi 2.000, terima kasih. Kalau orang-orang yang pakai modus bawa proposal itu kalau dikasih 2.000 itu dilihat ini untuk pembangunan masjid Pak. Kok 2.000? Saya tahu ini modus, gini aja. Ini bukan saya nyumbang untuk masjid sampean, enggak. Ini saya kasih sampean untuk beli es. Batin saya, kalau saya sumbangkan terus dimakan orang ini, kasihan dia. Makan haknya masjid. Makanya saya tidak pernah ini nyumbang masjid. Enggak, proposal saya lihat udah dibawa proposalnya, sampean saya kasih untuk beli es. Dia enak, halal makannya. Sudah selesai, tidak perlu kita modus senensi nom tidak boleh begitu. Untung kita tidak bernasib seperti dia. Dan mereka dikasih 1.000 terima. Coba kalau gaya ini anak kecil aja dikasih 1.000 tidak mau. Ini tak kayak saya gaya jajan. Om saya nggak mau. Tapi kalau pengemis 500 perak ini terima. Kita ambil hikmahnya saja. Ya banyak orang yang mengeluh, padahal ini bayar arisannya bendino. Ya kan karena nggak 1-2 uang. Nah, makanya itu kan sudah gimana ya? Ya repot ya. Karena situasinya seperti itu, cari kerjaan mungkin sulit. Ngamen di jalan, dicekel Satpol PP. Masuk ke rumah-rumah, Masya Allah. Rumah saya 24 jam tidak pakai saya kunci. Jadi andai kata ada pengemis itu agak nakal masuk ya bisa lalu masuk. Tapi saya khawatir nanti masuk tidak bisa keluar. Nah itu dia. Karena rumah saya sudah saya tumbangi, kalau masuk niat jahat mau keluar kelihatan laut. Kelihatan laut tidak bisa keluar. Jadi keluar rumah itu kayak berenang gitu. Kejadian. Nah? Kejadian. Iya, ngapain kamu berenang? Ya ini laut. Ya biarkan air disiram biar langsung sadar. Terima kasih. Ya udah pulang. Atau nggak bisa keluar karena nggak tahu pintunya. Itu pernah itu. Kepeduk buruan itu. Ada rumahnya teman itu juga begitu. Saya kasih umpan. Waktu malam lebaran, ya ada maling masuk ke rumahnya. Dia pulang ke Madura, nggak enak. Nggak enak gimana? Tak pulang dulu. Jam 1 malam lihat rumahnya di Wonokromo SS. Ternyata di dalam kamarnya ada malingnya tidur. Dikira malam lebaran kan ini, penghuninya pulang kampung, jadi barang-barang dari masih mau dibawa, dia tidur. Capek. Tidur di atas ranjang. Tapi kalau demikian nggak boleh kita sakiti ya. Dikasih makan, suruh pulang, jangan diulangi lagi ya. Ada yang tanya lagi barangkali? Saya lanjutkan hadis berikutnya. An Jabirin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa fima duna khamsi awakin minal wariki sadaqah.
tidak berlaku zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah. Awakin itu jamak daripada uqiyah. 5 uqiyah itu setara 40 dirham perak. Kalau kurang daripada itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi saya kira ya kita tidak sampai lah punya perak seperti itu ya. Kemudian walaisa fima duna khamsi daudun, tidak berlaku zakat duna khamsi daudun minal ibili shadaqah, tidak berlaku zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Jadi kalau kurang dari 5 ekor, 4 misalnya, tidak wajib dikeluarkan zakat. Walaisa fima duna khamsati ausukin minat tamri shadaqah, dan juga tidak berlaku zakat pada korma yang kurang dari 5 usuk. Dari 5 usuk. Artinya apa? Zakat baik itu logam mulia maupun hewan ternak, andai kata kurang dari 1 nisab, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah mencapai 1 nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Wa atu haqqau yauma hasadi. Menurut jumhurul fuqaha, pertanian, ya kan, pertanian wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai 1 nisab. Kalau kurang dari 1 nisab, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ini menurut jumhurul fuqaha. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, bagi petani wajib mengeluarkan zakatnya setiap kali panen meskipun tidak sampai 1 nisab. Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, tunaikanlah hak-haknya ketika selepas panen. Ya, kalau kita sebagai petani ya, lebih baik menurut saya ya, lebih selamatnya ikuti mazhab Hanafi aja. Mengikuti mazhab Hanafi, meskipun tidak mencapai 1 nisab, tetap kita keluarkan setiap kali apa? Panen. Ya. Kalau yang memiliki itu berapa orang yang berupa perusahaan, apa sudah perlu zakat? Iya, masih perusahaan dia harus zakat. Yang zakatnya ya perusahaan itu namanya syirkah, ya kan? Namanya perusahaan kan modalnya dari beberapa orang kan. Misalnya ada pengusaha pertanian padi misalnya, bukan perseorangan, ini punya PT misalnya, maka setiap kali panen juga harus dizakati. PT kan juga punya orang, tidak berdiri. Bukan orangnya yang memiliki itu yang harus zakatnya. Ya, PT kan milik orang. PT kan badan usahanya. Ya, tapi kan ada pemiliknya. Mulai direksi, terus apa lagi itu? Komisaris. Komisaris. Berarti kan PT-nya kan enggak berzakat kan, tapi yang berzakat itu yang memiliki PT itu. Ya, tapi kan yang kelola itu PT. Jadi bukan berarti dibagi-bagi dulu kepada pemiliknya baru dizakati oleh pemiliknya, enggak, langsung global. Jadi misalnya hasilnya sekian ton dikeluarkan,
Kalau menggunakan biaya berarti 5%. Kalau tanpa biaya berarti 10%. Begitu. Otomatis ya, seperti harta syirkah itu. Seperti harta syirkah, usaha dagang, ya kan? Yang punya modal 3 orang. Kalau modal dagang ini setelah 1 tahun dikumpulkan semua mencapai 1 nisab. Tapi kalau dipecah-pecah ya kan, terhadap 3 orang itu, maka tidak mencapai 1 nisab. Itu tidak boleh malah. Karena ini usaha bersama. Usaha bersama, hasilnya juga dikeluarkan zakat secara bersama. Tapi kalau setelah 1 tahun kemudian dibagikan, misalnya hasilnya 150 juta, si A dapat 50, si B dapat 50, si C dapat 50, padahal nisabnya 84 juta, berarti kan tidak wajib zakat. Tapi kalau dijadikan 150 sudah mencapai 1 nisab. Sama seperti itu. Jadi itu kan teknis saja, ya kan? Dalam usaha, kalau petani-petani di kampung kan milik pribadi kan gitu. Tapi kalau perusahaan misalnya nyewa tambak sekian hektar yang ngelola PT. Ketika panen, ya, hasilnya kemudian dijual, ya, yang kewajiban zakat PT-nya lah. PT kan bukan orang, tapi PT kan di bawah kendali orang, seperti itu Pak ya. Bisa dipahami ya? Bukan berarti kalau ini PT berarti tidak wajib zakat. Sama dengan perusahaan BUMN, ya, wajib zakat enggak? Pertamina misalnya, yang zakat siapa? Ya orangnya harus pemilik Pertamina, Erick Thohir. Apa direkturnya? Oh, direkturnya digaji. Kalau memang ini sebuah perusahaan yang melibatkan banyak orang, seperti Pertamina misalnya, ya, yang wajib zakat kalau seperti ini, ya, termasuk kategori zakat profesi tadi. Jadi setiap personalia pegawai, mulai direktur sampai bawahan, wajib mengeluarkan zakat masing-masing. Bukan Pertaminanya yang mengeluarkan zakat. Ini namanya zakat profesi. Dan dikiaskan tidak seperti halnya pertanian, setiap kali gajian enggak, tapi setiap tahun sekali. Seperti itu. Sama dengan zakat profesi. Tapi kalau ini sebuah PT mengelola sawah misalnya, PT ini bergerak dalam bidang pertanian. Nah, kayak PTP perkebunan. Ini yang mengeluarkan zakat siapa? Negara. Nah, kalau milik negara ya ada. Kalau negara ya ada. Kalau seperti itu berarti zakatnya termasuk profesi setiap pegawainya. Tapi kalau kan ada itu, misalnya ini kongsi ya, tiga pengusaha ini ngontrak sawah sekian ratus hektar untuk ditanami padi, kemudian panen, yang mengeluarkan zakat siapa? 3 pengusaha. Ya pengelolanya itu. Pengelolanya itu selepas dipotong apa? Biaya operasional. Hasilnya mencapai 1 nisab. Lah, pegawainya juga wajib zakat sebagai profesi kalau mencapai 1 nisab. Bisa dipahami? Meskipun kita bukan pengusaha, hanya paham saja. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada keterkaitannya
Hadis yang ke-183. Hadis ini diriwayatkan dari Salim bin Abdullah an abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah radhiyallahu anhuma anin nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, baginda Nabi bersabda, fi masaqati sama wal uyun, dalam hal pertanian yang mengandalkan hujan, air hujan dan mata air, au kana akharian, atau mengandalkan afarian. Afarian itu penyerapan air dari tanah, adalah al-usru, ya, al-usru 1/10 zakatnya. Wa fi masuqya bin nafji, dan dalam hal pertanian yang disiram dengan tenaga manusia, ya, disiram dengan tenaga manusia, nisful usri, separuhnya, yaitu 1/5. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari sahih. Wali Abi Dawud, dan hadis yang diambil dari Abi Dawud, redaksinya yang artinya sama tapi redaksinya beda. Idza kana ba'lan, ya, ketika tanaman yang menyirami menggunakan air dari tanah, artinya mata air, tidak butuh biaya, al-uslu, yang harus dikeluarkan zakatnya 1/10. Wa fi masuqiya bisawani, dan tanaman yang disirami, dirawat dengan menggunakan tenaga manusia, awin nafji, atau menggunakan tenaga binatang, rubul usyur 1/5. Sama artinya, cuma redaksinya saja beda. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua pertanian itu wajib dizakati, tidak semuanya, dan tidak semuanya hewan ternak itu wajib dizakati. Makanya pada hadis berikutnya, hadis yang ke-184 dari Abi Musa al-Asy'ari dan juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwasanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala lahuma, beliau berkata kepada Nabi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz, la ta'khudhu fi shadaqati illa min hadhil asnaf al-arba'ah, jangan kau ambil zakatnya kecuali dari 4 jenis tanaman. Yang pertama asyairi, gandum, wal khintati, juga gandum, wazabibi, anggur, watamri, kurma. Rawahu Tabrani al-Hakim, artinya ini dari jenis makanan pokok. Walid dari kutnya Mu'adz radhiyallahu anhu qala, fa amal kitha wal bidih, kerai, timun, semangka, rumman, delima, kosop itu tebu, fakot tafa'an Rasulullah SAW, tidak wajib dizakati. Tapi kalau dijual itu baru dizakati. Jadi jangan sampai kita salah paham. Kalau begitu petani semangka tidak usah zakat, petani tebu tidak usah zakat. Enggak. Kalau petani semangkanya dimakan sendiri, wajib zakat. Tapi kalau dijual, ada transaksi, maka harus dizakati. Cuma zakatnya tidak setiap kali panen. Zakatnya ini zakat jual beli, nunggu 1 tahun hasil daripada jual beli tanaman tersebut, misalnya tebu, ya kan? Kalau sawahnya disewakan, sawahnya disewakan, itu harus dizakati, sama dengan kontrakkan rumah, tapi menunggu 1 tahun. Jadi hitungannya
hitungannya dagang. Bukan hitungannya zakat tanaman, bukan. Karena itu bukan merupakan kebutuhan pokok. Sampeyan ternak kuda tidak wajib zakat. Jadi ternak kuda tidak wajib zakat. Karena kuda itu bukan hewan konsumtif, tidak untuk dimakan. Tapi kalau sampeyan ternak untuk dijual belikan itu baru wajib dizakat. Sampeyan punya rumah pribadi 5 tidak wajib dizakat. Tapi kalau sampeyan punya rumah dikontrakan berarti mengeluarkan apa? Hasil, maka harus dizakat. Sampeyan punya mobil 10 ya tidak wajib dizakat. Tapi nek sampeyan itu punya mobil jual beli, jadi beli mobil diperbaiki, kalau sudah bagus dibawa ke sana kemari, ada orang yang tanya, ini jika dijual Pak, ya dijual berapa? 150, laku 150, dibelikan mobil lagi, itu namanya jual beli. Masih punya 1, kalau jual beli seperti itu berarti usaha. Kalau usaha setiap tahun apabila mencapai 1 nisab wajib dikeluarkan zakat. Ada yang ditanyakan barangkali? Saya kira ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat dan berkah. Nah, sebagai motivasi, saya punya teman ketika di Mekah itu doanya ini mungkin bisa kita tiru. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang paling banyak mengeluarkan zakat sak Jawa Timur. Berarti kan sama dengan memohon supaya jadi orang kaya. Enggak, ya Allah saya mohon supaya jadi orang kaya raya. Kaya raya kalau tidak menunaikan zakat ya nggak ada artinya kaya raya. Minta supaya dijadikan oleh Allah orang yang paling banyak mengeluarkan zakat, berarti otomatis dia seorang pengusaha. Dan alhamdulillah ya makanya dikabulkan oleh Allah dan mengeluarkan zakat. Bahkan kadang-kadang zakatnya itu dikeluarkan sebelum waktunya. Kalau zakat dikeluarkan sebelum waktunya, maka tetap harus dihitung ketika mencapai 1. Andai kata kurang 1 nisab, maka apa yang sudah dikeluarkan jadinya apa? Sedekah. Tapi kalau ternyata sudah 1 nisab, tinggal menambahkan 1 nisab itu berapa? Misalnya hasilnya 1 miliar, padahal yang dikeluarkan dihitung tidak sampai 1 miliar, tinggal menambahkannya 2% dari ya 2,5% dari 1 miliar itu berapa? 25 juta. 25 juta. Ternyata ya yang dikeluarkan 10 juta sebelumnya. Kemudian dihitung 1 tahun berikutnya, ternyata yang harus dikeluarkan tidak 10, bahkan 25, maka harus ditambahi 15. 15. Tapi kalau kebalikannya, dikeluarkan 25, ternyata ketika dihitung kebanyakan ketika itu, mestinya yang dikeluarkan tidak sampai 25, maka lebihnya terhitung sedekah, tetap tidak akan pernah rugi. Kalau diperhitungkan tahun depan nggak bisa. Makanya mazhab Maliki tadi kan mengatakan seperti itu. Jadi boleh dikeluarkan sebelum jatuh tempo itu paling tidak kurang 1 bulan. Karena apabila ada perbedaan tidak terlalu jauh. Meskipun beberapa ulama membolehkannya usaha baru 1 bulan zakatnya dikeluarkan, ada yang membolehkannya. Tapi menurut mazhab Maliki tadi tidak boleh, kecuali jatuh tempo kurang 1 bulan. Karena usaha dalam jatuh tempo lebih daripada 1 bulan, apapun bisa terjadi. Kalau 1 bulan kan tidak jauh. Andai kata ada naik dan turunnya kan tidak seberapa jauh, karena hanya 30 hari. Ini yang dapat saya sampaikan ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.